Perkenalkan, kami dari kelompok GoPlan akan mempresentasikan tentang ide bisnis jasa kami. Nah, mungkin sebelum memasuki pembahasan, kami akan memberikan sedikit overview tentang apa itu bisnis kami. Bisnis kami adalah agensi pemasaran yang berdedikasi membantu UMKM dan startup dalam mengembangkan bisnis mereka melalui pengelolaan dan pengembangan media sosial. Dengan strategi yang tepat, kami bertujuan untuk memperluas jangkauan pasar dan memastikan bisnis klien kami menjangkau target audiens yang lebih sesuai. Melalui pendekatan yang terukur dan kreatif, kami berkomitmen untuk mendukung dan mendorong pertumbuhan dan keberhasilan bisnis klien kami di era digital. Selanjutnya adalah segmenting target positioning. Yang pertama adalah segmentation. Segmentation ini kami bagi menjadi 4, yaitu demographic, geographic, psychographic, dan behavioral. Yang pertama adalah demographic. Demographic ini klien kami berusia 18-40 tahun yang bekerja sebagai siswa, pekerja swasta maupun yang sudah pensiun, yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Yang kedua adalah geographic, itu klien-klien yang berada di kota-kota berkembang ataupun yang sudah memiliki jaringan internet. Yang ketiga adalah psychographic, yaitu klien yang memiliki value quality dan juga creative branding atau bisnis kreatif. Yang keempat adalah behavioral, yaitu klien-klien yang tidak memiliki alat-alat yang memenuhi untuk membuat suatu konten ataupun perantara untuk membuat bisnisnya lebih berkembang, dan juga kurangnya pendidikan atau wawasan untuk mengembangkan bisnis selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah targeting. Yang pertama, targeting ini kami bagi menjadi 3 lagi, yaitu startup business, business scale, dan juga range orientation. Yang pertama adalah startup business, itu kami memilih startup bisnis seperti coffee shop, restoran, dan fashion business karena bisnis ini memiliki pesaing yang banyak, maka kami dapat membuat bisnis itu menjadi lebih berkembang dan lebih maju daripada bisnis pesaingnya. Yang kedua adalah bisnis scale, dari yang low scale sampai medium scale. Yang ketiga adalah range orientation, yaitu klien-klien yang ingin brandnya itu lebih besar dan juga mengoptimalisasi sosial media yang telah dipunya dengan cara menaikkan exposure-nya dan juga membuat konten-konten yang lebih menarik. Oke, yang ketiga adalah positioning. Positioning ini kami bagi menjadi 3, yaitu kreativitas, service of community, dan interactive marketing. Yang pertama adalah kreativitas. Kami memvisualisasikan produk-produk dari klien kami dengan cara membuat konten yang menarik dan juga sesuai dengan tren-tren yang ada pada sosial media, yang dapat membuat brand awareness-nya itu menjadi lebih naik dari sebelumnya. Oke, yang kedua adalah service of community. Di service of community ini kami dapat membantu masyarakat itu dengan cara meng-hire freelancer dan juga influencer. Yang ketiga adalah interactive marketing. Itu kami dapat membuat konten yang menarik dan juga sesuai dengan tren, dan juga dapat mengedukasi brand tersebut agar bisa melakukan marketing dengan mandiri. Selanjutnya ada perceptual map. Jadi kami menaruh beberapa kompetitor kami di beberapa segmen yang berbeda-beda. Segmen tersebut dibagi menjadi 4, ada experience, price, culture, dan portfolio. Pertama-tama, dapat dilihat dari pengalaman dan portofolio bahwa Total System, CCSI, dan Rita Russo memiliki keunggulan dalam hal tersebut. Lalu, Resident terletak di bagian kanan atas yang unggul dalam harga dan pengalaman. Selanjutnya, ada Mahardika Surabaya yang unggul dalam portofolio dan culture, di mana mereka didominasi oleh anggota muda yang mindsetnya sudah dipenuhi dengan konten. Kami menaruh jasa kami pada bagian unggul harga dan culture karena kami merasa bahwasannya dengan ide konten yang kami miliki, kami dapat membuat portofolio dan pengalaman dengan harga yang masih terjangkau. Oke, untuk penghasilan utama dari perusahaan kami memiliki 3 poin penting. Yang pertama, melalui banyaknya proyek yang kita kerjakan. Senilai per proyeknya 350.000 hingga 700.000 tergantung proyek apa yang diminta oleh para klien.
yang kemudian diikuti dengan performance base atau permintaan klien akan peningkatan penjualan akan produknya. Kami meminta 2,5% hingga 7,5% dari total peningkatan penjualan target milik klien kami. Kemudian yang ketiga adalah kontrak kerja, dan kami meminta 2,1 hingga 3,5 juta tergantung seberapa berat permintaan klien. Tapi daripada itu semua, kami juga memiliki target per bulan untuk menutupi biaya daripada company kami. Mungkin di angka 15 project untuk idealnya, yang mendapatkan sekitar 5,2 juta, 5.250.000 hingga 10.500.000 untuk menutup kos bulanan kami, dan juga ada sisa investasi untuk mengembangkan perusahaan kami ke depannya. Lalu selanjutnya ada cost structure dari jasa kami. Itu yang pertama ada cost kebutuhan awal, cost operational, lalu ada fixed cost. Cost kebutuhan awal ini ada kamera full set, itu mencakup kamera, lensa, baterai, tripod, mic, dan gimbal, itu sekitar 15 juta. Lalu ada laptop untuk kebutuhan editing dan administrasi, itu juga sekitar 15 juta juga. Lalu ada cost operational. Kami memikirkan bahwasannya karena kami menerima klien dari berbagai macam bidang, jadinya kebutuhan mereka pun mungkin berbeda-beda dalam hal properti syuting dan dekor. Jadinya kami memutuskan untuk mencari persewaan untuk melengkapi kebutuhan syuting dan dekor. Itu kami kira-kira paling banyak kami akan mengeluarkan sekitar 1 juta untuk cost operational. Lalu yang terakhir ada fixed cost, itu ada sewa bangunan, include listrik dan air, sekitar 1,2 juta per bulan. Lalu ada wifi yang kami butuhkan sekitar 30 MB per second. Itu kami melakukan survei kepada beberapa provider, baik itu MNC, MyRepublic, dan IndiHome, dan mereka menawarkan kecepatan 30 MB per second itu sekitar 300.000 per bulan. Jadi kami kemungkinan akan menggunakan 300.000 per bulan untuk wifi. Lalu yang terakhir ada gaji untuk 5 orang, itu totalnya sekitar 1,750 juta per bulan. Dan total keseluruhan dari cost structure kami itu adalah 34.250.000 rupiah. Mungkin itu saja yang bisa kami bahas dari video presentasi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.